Qanaah itu apakah bisa disamakan dengan nasihat leluhur Jawa eling lan waspada? Oh, eling lan waspada itu takwa malah. Nah, Hmm. jadi memang konsep-konsep atau pakai istilah-istilah lokal ya. Dan saya kira itu penting ya. Jadi gini loh Mas, tasawuf, qanaah lalu dimasukkan ke Jawa. Nah, kalau qanaah itu kalau di Jawa nrimo ing pandum. Tapi sering disalahpahami, Mas. Kenapa orang itu sering salah paham? Karena dia menuntut ilmu untuk ego. Jadi gini, orang malas, dia ingin cari. Jadi orang itu kalau bertindak tanpa tujuan material, dia bisa melampaui karma-karma. Nah, ini yang dimaksud orang qanaah itu, dia akan bertindak tapi tanpa tujuan material. Dia bertindak dengan sukacita, Mas. Jadi seneng, misalnya Mas Jawair ini Terima, ikhlas. Hmm. Terkadang muncul penolakan saat saya berucap terima. Hmm. Saya coba terus mengucapkan terima, tapi dada saya nggak bisa plong. Lalu saya coba rubah menjadi, ya Allah saya terima penolakan ini. Barulah saya lega. Apakah cara yang saya lakukan ini sudah betul, Abah? Sebelumnya terima kasih. Ya itu jos. Memang begitu. Caranya begitu. Nah ini caranya ini. Jadi caranya begitu. Jadi menerima. Ya misalnya contoh, kasih contoh aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ya baik, kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar YouTube ya. Sudah lama kita nggak menjawab pertanyaan komentar YouTube dan kayaknya banyak sekali yang kelewat pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman merasa pertanyaannya penting, ya silakan diulang lagi ya. Diulang lagi di kolom komentar video ini biar nggak jauh-jauh nyarinya. Ya, jadi jika ada pertanyaan dulu-dulu yang kelewat, yang belum kita jawab karena ini 3 minggu terakhir kita sangat ada 2 event di Tasawuf Indonesia, 21 hari zikir nafas puasa dan 200 jam pendidikan sufi healing, pendidikan praktisi tasawuf Mas. Jadi belum sempat lihat-lihat ini kolom komentar di YouTube ya. Jadi sekali lagi teman-teman, jika menurut teman-teman ya ini pertanyaannya sangat penting, bisa langsung disampaikan di kolom komentar video ini. Baik, ada pertanyaan apa Mas Zawir? Ya, yang pertama dari Edi Murdoko 67777. Ya. 6 bulan yang lalu. Ustadz, untuk sikap qanaah itu apakah bisa disamakan dengan nasihat leluhur Jawa eling lan waspada? Eling lan waspada itu takwa malah. Nah, jadi memang konsep-konsep atau pakai istilah-istilah lokal ya. Dan saya kira itu penting ya. Jadi gini loh Mas, ketika sebuah nasihat itu disampaikan dengan bahasa ibu, itu lebih masuk ke alamul batin atau bawah sadar. Jadi kalau Mas Jawair ini ingin nasihati orang, dia orang Jawa, nasihatnya paling bagus pakai bahasa Jawa. Ya tentu pakai bahasa Indonesia nggak salah ya. Tapi memang karena bahasa ibu itu bahasa yang langsung teroyot ya akarnya ya tertanam, akar-akarnya tertanam di bawah sadar. Jadi makanya dulu para wali ya khususnya kalau di Jawa ya terkenal Wali Songo, sering ini membuat semacam terjemahan kata-kata tasawuf, qanaah lalu dimasukkan ke Jawa. Nah, kalau qanaah itu kalau di Jawa nrimo ing pandum. Tapi sering disalahpahami, Mas. Kenapa orang itu sering salah paham? Karena dia menuntut ilmu untuk ego. Jadi gini, orang malas, dia ingin cari pembenaran dari kemalasannya. Lalu dia menggunakan kata qanaah untuk malas. Jadi sebenarnya sejak awal dia ngaji atau mencari ilmu itu memang bukan untuk memperbaiki diri. Dia mencari ilmu ya untuk membenarkan diri. Sejak awal itu kan kebanyakan kita itu terjebak di situ sebenarnya.
Padahal innamal a'malu binniyat. Jadi kadang-kadang walaupun secara prosedural benar, tetapi niatnya keliru, ya tetap jadi keliru. Wong niat itu apa namanya Mas, mercusuar. Tahu nggak mercusuar? Sebagai penentu penentu arah, penunjuk arah lah gitu. Jadi orang kalau niatnya keliru, prosedurnya benar aja tetap jadi keliru. Nah itu jadi orang konaah itu kalau di Jawa nyebutnya apa? Nerimo ing pandum. Ya, yang dimaksud itu nerimo ing pandum, bukan nerimo yang belum dipandum. Jadi nerimo ing pandum itu menerima sesuatu yang sudah di depan mata gitu loh, Mas. Yang nggak bisa diubah memang. Ya, contoh nerimo ing pandum itu ya. Mas Jawair kakinya kepleset, terus ada darah keluar. Itu kan pandum yang jelas kan. Mas Jawair mau misalnya Mas Jawair nggak mau ya tetap darahnya keluar. Mas Jawair mau ya darahnya keluar. Kan sama-sama. Ini saat ini itu. Nah, tetapi uniknya ketika orang itu mau menerima, maka kekebalan tubuhnya membaik. Malah jadi cepat sembuh sebenarnya. Sehingga saya sering memberi gini, Mas. Orang sering nanya ke saya, Ustadz, qanaah yang benar itu apa? Qanaah yang benar itu ketika membuat seseorang berikhtiar tanpa beban. Jadi itu qanaah ya. Benar. Ya, jadi dia ikhtiarnya sungguh-sungguh tapi tanpa beban, Mas. Jadi malah luar biasa sebenarnya. Cuma kan orang mikirnya itu kan kepenginnya sungguh-sungguh karena ketakutan, karena kemarahan. Karena ingin mengejar sesuatu. Ingin mengejar sesuatu. Jadi dorongannya itu dorongan ego. Nah, kalau kita misalnya ya contoh ini, saya sudah selesai membahas buku karma. Tentang karma, tapi karma-karma yang kita selaraskan dengan konsep-konsep tasawuf ya. Karena istilah karma itu banyak ininya, apa namanya, banyak disalahpahami lah gitu. Jadi gini Mas, karma itu, cara melampaui karma itu sederhana. Sebenarnya, teknik paling sederhana melampaui karma, yaitu bertindak tanpa tujuan material. Oh itu. Jadi orang itu kalau bertindak tanpa tujuan material, dia bisa melampaui karma-karma. Nah ini yang dimaksud orang qanaah itu, dia akan bertindak tapi tanpa tujuan material. Dia bertindak dengan sukacita, Mas. Jadi seneng, misalnya Mas Jawair ini sekolah. Mas Jawair bisa jadi sekolah karena tidak nerimo ing pandum, ya kan? Hidup saya kok kayak gini. Ya kenapa kan? Harus kuliah ini? Ya kenapa harus kuliah ini? Jadi Mas Jawair tidak menerima keadaan. Lalu kan seakan-akan keadaan itu mendorong Mas Jawair untuk bertindak. Tapi tindakan Mas Jawair kan berasal dari emosi, dari ego. Nah tindakan yang berasal dari ego itu kurang berkahi ya, istilahnya ya. Nah karena tindakan yang keluar dari, yang muncul dari ego biasanya tindakan materialistis ya kan. Nah tetapi ketika Mas Jawair itu qanaah, nanti tiba-tiba Mas Jawair itu termotivasi tanpa tujuan materialistis. Jadi Mas Jawair sekolah itu seneng gitu loh. Jadi sekolah itu seneng. Saya itu Mas Jawair mungkin tahu nggak film India namanya Three Idiot? Tahu. Nah, pernah lihat ya? Pernah. Saya itu lihat bolak-balik film itu dan itu bagi saya betul-betul menginspirasi karena tokoh utamanya kan sekolah karena sukacita. Dan itu ada 3 orang kan. Satu sekolah karena dorongan materi, karena keluarga miskin, makanya dia sekolah. Yang kedua sekolah karena prestis gitu. Jadi kan itu kan 3 orang belajar di teknik gitu, ya, teknik kan. Yang satu dia sekolah ingin karena takut miskin tadi. Nah, yang kedua sekolah karena prestis keluarga. Sekolahnya keren gitu. Yang ketiga sekolah karena sukacita, yang ini yang tokoh utamanya. Coba lihat, yang sebenarnya kayak gitu itu. Qanaah itu sudah harusnya menghasilkan seperti itu maksudku. Jadi maksud saya orang itu ketika qanaah dia itu berikhtiar itu sukacita, Mas, bukan karena ketakutan, bukan karena ambisi, seneng gitu. Nah, itu idealnya ya. Itu idealnya begitu, Mas. Ya, saya balik pertanyaan. Qanaah itu apa? Nerimo ing pandum kalau di bahasa Indonesia. Terus kalau tadi yang ditanyakan, eling lan waspada itu takwa. Takwa itu sadar itu, Mas. Takwa itu kalau ulama-ulama barat, jadi orang barat tapi yang Islam itu loh Pak, ulama-ulama barat itu consciousness of God. Itu takwa, kesadaran tentang kehadiran Tuhan.
Kesadaran tentang kehadiran Allah itu takwa. Jadi takwa itu kalau di bahasa Indonesia memang lebih bisa dipahami. Ya, memang takwa itu kan kalau secara syariat kan imtitsalul awamir wajtinabul nawahi kan gitu ya kalau secara syariat. Tetapi sebenarnya secara hakikat yang namanya ketakwaan itu sadar akan kehadiran Allah. Kalau di bahasa Jawa lalu menjadi eling dan waspodo. Tetapi waspada itu waspodo dalam bahasa Jawa itu bukan waspodo seperti waspada. Waspada itu waspada menegangkan. Waspada itu maksudnya sadar, Mas. Oh, dia sudah waspada. Waspada itu maksudnya sadar. Dan eling itu maksudnya apa? Eling itu sebenarnya melampaui memori material. Kalau di Jawa loh ya. Jadi bukan memori yang kalau material itu memori yang membentuk karma. Jadi karma itu sebenarnya dibentuk oleh memori, Mas. Memori. Jadi misalnya Mas Joy dulu pernah mengalami traumatik, peristiwa traumatik lah kan jadi memori. Dan memorinya nempel di tubuh. Nah, itu yang mengundang peristiwa. Jadinya karma. Yang mengundang attraction ya. Ya, nanti jadi attraction, jadi dia menarik. Nah, tapi yang saya maksud eling dalam bahasa Jawa itu bukan eling tentang memori material. Tapi eling tentang memori spiritual. Memori spiritual itu memori kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu disimbolkan alastu birabbikum. Apakah kamu bersaksi bahwa aku Tuhanmu? Lalu waktu itu kita menjawab bala syahidna. Itu yang disebut eling. Eling terhadap memori spiritual, bukan eling dalam makna sekarang. Ingat ya, kalau Mas Zohir ingat ya, kemarin bahas apa? Itu memori material ada di sini, ada di otak, dicari itu. Kalau memori spiritual nggak ada jejak di otaknya, Mas. Jejaknya di spiritual itu. Iya, jejaknya itu di dalam kedamaian batin yang hakiki itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada kalau di Jawa itu ada nerimo ing pantum itu qanaah. Nah, tapi jangan salah paham tadi, diulang lagi ya. Kalau yang salah paham diulang dari awal. Karena ini memang yang saya memaklumi ketika ada orang yang nggak seneng tasawuf mengkritik tasawuf itu di ruang ini, Mas. Karena tasawuf itu selalu dianggap, bukan selalu, tasawuf sering dianggap sebagai kambing hitam terhadap kemalasan, kemunduran umat Islam. Oh, kemunduran Mas. Jadi orang Islam mundur itu karena tasawuf itu menurut mereka. Padahal umat Islam itu maju karena tasawuf sebenarnya. Ya karena orang suka cita belajar, Mas. Jadi belajar itu bukan tujuan material tadi, karena dia nerimo, dia enggak. Ya tadi yang saya contohkan Mas Jawahir itu ya. Jadi Mas Jawahir tadi sekolah bisa karena ketakutan. Karena pernah dihina gitu dulu sama orang. Oh, cuma ini tok. Oh, ini aja mantuku yang satu aja. Ini sudah S4 tok. Masa kamu S1 tok. Nah, gitu kan. Terus Mas Jawahir kan bergerak, tapi kan yang gerak ini ego. Nah, jadi qanaah itu adalah sebuah akar dari sebuah tindakan tanpa ego sebenarnya. Kita tetap bertindak, tapi tanpa ego. Makanya nanti cirinya itu orangnya sukacita, sergap tapi seneng gitu Mas. Jadi Mas Jawahir kalau lihat orang ya, wah dia itu semangat, seneng gitu. Belajar, bekerja itu seneng, nggak ada beban sama sekali karena dia melakukannya dengan sukacita, itu qanaah. Ya nanti di Jawa itu banyak konsep-konsep ya, dan saya memang karena saya ini orang Jawa dan memang sejak kecil juga orang tua seneng menasihati dengan bahasa Jawa. Ya terminologi bahasa Jawa cukup banyak lah memori saya tentang nerimo ing pandung, manunggaling kawula Gusti, terus apa lagi itu eling lan waspada. Terus sangkan paraning dumadi, itu kan sebenarnya konsep tasawuf semua. Ya saya kira gitu Mas Jawahir untuk yang pertama. Ya, selanjutnya ada dari Sirajuddin 6502. Ya. Pengalaman saya saat zikir kolbu, terima, ikhlas. Terkadang muncul penolakan saat saya berucap terima. Saya coba terus mengucapkan terima. Tapi dada saya nggak bisa plong. Lalu saya coba rubah menjadi, ya Allah saya terima penolakan ini. Barulah saya lega. Apakah cara yang saya lakukan ini sudah betul Abah? Sebelumnya terima kasih. Ya itu jos. Memang begitu. Caranya begitu. Nah ini caranya ini. Jadi caranya begitu. Jadi menerima. Ya misalnya kasih contoh aja lah. Misalnya ada orang ingin menerima
Kan kalau di nafas kolbiyah kan menerima misalnya gini. bab rezeki misalnya. Iya. Lalu muncul emosi ketakutan. Yang diterima kan emosinya. Iya, emosi takut ini. Ya Allah, saya terima emosi ini kan, atau saya terima ketakutan ini. Tapi kan kadang-kadang menolak. Nah, ketika ada penolakan, yang diterima yang diterima penolakannya. Ya Allah, saya menerima penolakan ini gitu. Nanti ujuk-ujuk bisa menerima takutnya, Mas. Itu unik memang. Nah, teman-teman kalau pengen ya makanya praktek. Makanya diriadoi, ya makanya dipraktekkan. Jangan cuma denger, merasa paham, marem. Coba ya, kalau bab praktek. Saya itu dulu misalnya ya, ini betapa pentingnya praktek, Mas. Saya waktu belajar misalnya di rumah sakit, belajar nginfus, Mas. Iya. Itu kan dulu gampang, Mas. Lalu kita merasa paham. Ya, merasa paham. Oh, Mbak ngono tok. Ya toh, milih nadi, milih apa pembuluh darah yang cocok, diginikan sudah kita rumongso iso. Ketika dipraktekkan bingung kabeh. Bingung, Mas. Karena itu sungguh sangat berbeda antara tahu dan bisa, Mas. Berbeda ya. Bedanya itu bumi langit. Antara orang tahu dan orang bisa. Ada antara orang tahu dan orang mampu. Mas, saya coba lihat ini pelatihan ini di klinik ini. Bekam. Wah, kan lihatnya gitu aja kan. Wah, kita terus merasa bisa. Jajal diweni alat bekam suruh bekam. Wah, gemeter salah kabeh. Jadi beda betul, teman-teman. Makanya saya selalu menekankan untuk mempraktekkan seperti Mas siapa? Pak Sirot. Nah, Pak Sirot ini, nah itu sangat bagus dan itu benar. Nah, kalau seperti Pak Sirot ini dia mempraktekkan lalu bisa, kan langsung ono rasane, Mas. Iya. Enggak, itu eling terus nanti kalau kayak gitu. Nanti ingat terus caranya. Nanti ketika ada problem baru dia langsung bisa. Ya. Tahu rumusnya. Ya karena sudah tahu, oh caranya gini. Bukan hanya tahu, Mas, tapi wis dilakoni. Sudah dipraktekkan. Ya makanya ya tadi ya, kayak kemarin saya sampaikan, orang belajar itu kan memang kemungkinannya dua, hanya pengen tahu. Nah, aku mau jadi ilmuwan itu. Nah, atau memang pengen bisa. Nah, kalau pengen bisa nggak ada caranya kecuali praktek. Nggak ada caranya. Dan saya juga sering, Mas, ada orang itu dia tanya terus. Oh, ada itu pasien itu. Pasien itu nanya terus. Setiap datang ke sini nanya, setiap datang ke sini, dan setiap saya tanya apakah yang kemarin sudah dipraktekkan, bilang belum. Coba minggu ini nanya, Ustaz, pantangan saya apa ya? Kan sering nanya gitu ya. Oh iya Pak, pantangannya ini, makanan ini. Nggak boleh ini. Nanti seminggu kan datang ke sini lagi. Ustaz, pantangannya apa? Saya pantangannya apa ya? Nah gitu. Ya sudah saya bilang kemarin gini, sudah dilakukan Pak, belum. Jadi orang itu ketika saya bilang pantangannya ini dia mantok-mantok. Oh gitu. Dia cuma marem karena tahu. Dia hanya puas, hanya tahu lalu puas. Tapi dia tidak pernah mengalaminya sendiri. Bener nggak kalau saya menghindari ini lalu tubuh saya lebih enak gitu? Nggak pernah dia melakukan. Nah, itu sayang betul. Jadi saya itu berani bilang begini, Mas. Ada dua orang punya ilmu ya. Satu punya ilmunya satu. Si A punya ilmu satu, si B punya ilmu 10. Tapi si A ini mempraktekkan walaupun cuma satu. Yang 10 ini nggak sama sekali nggak dipraktekkan. Saya memilih orang yang hanya tahu satu tapi dipraktekkan. Itu menjadi luar biasa. Daripada tahu 10 tapi nggak pernah dipraktekkan. Dan itu yang terjadi pada banyak orang pandai. Orang pandai itu dalam tanda petik kecanduan ilmu kadang-kadang. Dalam tanda petik loh ya. Yeah. Bukan orang belajar jelek itu enggak. Kecanduan maksudnya gini loh. Dia itu belajar dan marem kalau sudah tahu. Habis itu titik. Tahu aja titik, nggak mau dikembangkan. Nggak mau dipraktekkan. Ya hanya tahu gitu aja. Itu kan ngabisin memori di otak semua. Bagi saya ini. Ini praktek. Dan di dalam praktek lalu ada orang jatuh bangun. Nah gitu ya memang gitu. Ya saya ngelatih membekam orang sudah 17 tahun. 17 tahun saya ngelatih orang bekam. Ngelatih orang pisit 17 tahun sudah. Sejak tahun 2009. Ya. Dan saya mengamati betul kan murid kalau diakumulasi kan muridnya sudah ribuan murid saya bekam pijat itu.
Kalau mau diakumulasi ya ratusan sampai ribuan lah. Nah itu kalau saya amati, mana yang berhasil, mana yang tidak. Ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan pandainya dia waktu pelatihan. Yang berbanding lurus itu adalah dengan kemauan praktek. Bukan pengetahuannya. Wah ada yang cerdas. Cerdas mas di sini. Wah wes. Saya jari gini, diagnosis nadi, diagnosis lidah. Wah dia cerdas sekali itu. Tapi 2 tahun kemudian datang ke sini, gimana Pak? Udah praktek? Belum. Udah, lali kabeh ilmune, Mas. Tapi ada yang dulu saya jari gini nggak mudeng, saya jari gini nggak mudeng, ketoknya nggak mudeng. Tapi datang ke sini udah, alhamdulillah Ustaz. Apa? Pasien saya udah banyak, udah gini. Itu yang bedain cuma itu tadi. Sing siji nggak mau praktek, yang satu praktek. Ya seperti ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu nek cara wong Jawa kan ilmu laku. Makanya di Jawa itu ada tembung, ada peribahasa begini. Ilmu kuwi kedadene kanthi laku. Nek ora ana lakune ra dadi, Mas. Jadi dadine ilmu nganggo laku. Laku itu maksudnya praktek gitu. Praktek nek baca tasawuf riyadhah. Iya, betul. Ya cuma bahasa aja. Jadi saya harapkan gitu ya. Jadi itu benar sekali Pak Siroti, alhamdulillah. Jadi saya kira itu betul, kalau ada penolakan diterimalah penolakan itu. Jika masih menolak diterima yang nolak. Jadi dan lebih tepatnya begini, penolakan itu kan ada emosinya. Iya. Nolak, masa sih? Nah itu ada emosinya dan nggak perlu dinamai, tapi kan emosinya kan ada sensasinya. Nah diterima itu lebih tepatnya begitu. Tapi sudah begitu itu sudah luar biasa. Nah ya gitu Mas Fer. Ya, satu lagi. Maksud menerima itu, misal sebagai contoh, ada tetangga sebelah yang satu tembok malam-malam sudah jam tidur. Satu tembok. Oh satu tembok. Iya, oh, satu tembok ya. Malam-malam sudah jam tidur tapi masih dagdog maku-maku banner di tembok. Sudah diingatkan suami saya, tolong besok saja saya pilek mau tidur pulas keganggu. Tetapi tetap saja masih tengah malam nggak berhenti. Akhirnya suami saya emosi membanting pintu sekuatnya dan marahin tetangga itu. Alhamdulillah berhenti juga makunya. Sementara saya tadinya juga keganggu, tapi saya terima suara itu apapun adanya. Saya mau tidur segaduh apapun itu situasinya. Apakah ini yang dimaksud qanaah atau menerima segala emosi di riba? Ya betul. Ya gitu itu makanya praktek. Jadi prakteknya jangan gini ya. Praktek di dunia nyata itu paling bagus. Nah kalau di panduan 21 hari bikin nafas puasa kan prakteknya tak jami tuh Mas. Dan tidak ada konteks. Maksudnya nggak ada konteks itu naik corong ya sebagai latihan gitu. Tapi latihan yang paling bagus dipraktekkan bersama kenyataan hidup. Sama konteksnya dia masing-masing ya Pak? Ya konteksnya masing-masing ya. Seperti ini ibu apa mbak ya? Iya. Ibu lah udah punya suami. Ibu Titin ini namanya. Bu Titin. Nah seperti Bu Titin ini langsung dalam konteks tonggone gedok-gedok itu. Itu kan konteks. Nah, kalau latihan itu latihan lebih jos. Latihan luar biasa karena langsung ke konteks. Langsung dipraktekkan gitu. Nah, misalnya punya alhamdulillah di jalan ada orang ngebel-ngebel dari belakang kan gitu ya toh. Din. Ada emosi muncul langsung terima. Nah, langsung latihannya kayak gitu. Itu bagus sekali. Itu namanya membumikan tasawuf. Jadi tasawuf itu di bumi, bukan hanya ilmu di langit. Kalau Mas Jawair belajar tasawuf bertahun-tahun ya, itu kan belajar di langit. Tapi tetap ora sabar. Nah, misalnya kan gitu kan. Nah, itu namanya ilmu hanya di menara gading. Mas. Tapi ilmunya tidak menancap ke bumi. Padahal ilmu itu harus menancap ke bumi, lalu buahnya menjulang ke langit. Tapi tidak mungkin bisa menjulang ke langit jika menancapnya ke bumi kurang. Tidak kuat. Makanya biasanya orang yang senang praktek, ilmunya cepat berkembang. Embodied, menubuh sekali. Menubuh atau embodied. Nah, dan saya sering melihat, Mas, ilmu laduni, ya laduni ya, ini ngomong laduni. Ilmu laduni itu muncul oleh orang-orang yang praktek. Orang yang laku tadi itu. Yang kedadine ilmu kanthi laku itu. Yang enggak laku, enggak. Ya makanya itu tadi lah, misalnya itu ya apa namanya, memberi motivasi begitu ya. Jadi belajar kalau di tasawuf Indonesia, kalau mau banyak ilmu bisa buku kita pirang-pirang. Iya, banyak. Banyak untuk teman-teman lihat buku saya bisa setiap bulan bisa buat 2-3 buku. Tapi ya teman-teman kalau hanya baca
terus nggak praktek. Padahal yang dibeli, ada yang beli buku kita semua itu ada, dibeli semua itu. Ya saya terima kasih juga itu. Terima kasih ya. Wah, buku agar buku datang beli, buku selesai beli itu ada. Baru keluar beli. Nah, tapi saya selalu berpesan harus ada riyadhahnya. Harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Harus dilatih. Jadi riyadhahnya. Dulu pengalaman saya dulu sebelum masuk ke laku tasawuf, masuk ke dalam dunia praktek, dunia riyadhah, ilmu saya banyak dan bikin stres, Mas. Iya betul, dulu bikin stres ketika ilmu itu, misalnya contoh ya, ilmu itu ketika hanya dibatas ilmu itu bikin stres. Contoh misalnya ada manunggaling manunggaling kawula Gusti itu kalau di bahasa tasawuf ya? Ittihad. Ya ada ittihad, ada hulul, ada wahdatul wujud. Nah, itu kan kalau itu dibatas ilmu, teman-teman hanya berhenti di ilmu, pasti bikin stres. Iya, stres. Dulu saya juga stres. Bikin stres, bahas hulul, ittihad, manunggaling kawula Gusti, ya, kalau wahdatul wujud, atau kalau Al-Ghazali itu di dalam konsep Al-Ghazali ada beda lagi. Itu kalau kita membahas begitu, hanya membahas tok, bikin stres, Mas. Dan betul waktu itu juga, ini kan saya sudah senang baca ilmu tasawuf sejak kecil kan, seneng tuh. Saking senangnya saya itu sampai saya pernah punya buku itu, ya semoga penulisnya diberkahi Allah ya, Buya Hamka. Ya, saya itu seneng karena Buya Hamka kan bahasa Indonesia kan, buku tasawuf modern. Saya punya buku tasawuf modern itu 5 kali, Mas. 5 kali maksudnya gini, beli waktu SMP itu, beli hilang, hilang beli lagi, sampai bukunya rusak beli lagi, sampai 5 kali itu, saking senengnya saya. Tapi ya cuma numpuk ilmu itu namanya. Nah, ketika saya udah remaja, ilmu-ilmu yang saya tumpuk dari kecil itu membingungkan saya. Kalau kayak tasawuf modern kan aman. Tasawuf modern kan hanya membahas dalam konsep tasawuf tasawuf amali ya. Kalau yang bikin stres kan tasawuf falsafi. Yeah. Yang itu yang kayak ittihad, hulul, ya wahdatul wujud itu kan dulu juga saya baca itu. Stres saya itu. Nah, tetapi ketika masuk ke dalamnya, ya ternyata ya gitu. Ternyata luar biasa. Tetapi kalau di batasan ilmu pasti bikin perdebatan dan pasti membingungkan. Karena kalau masih di ilmu itu masih ego, Mas. Padahal namanya hulul ittihadatul wujud itu sudah harus nggak punya ego, bukan nggak punya ya. Harus egonya sudah sangat bening gitu. Harus diluruhkan ya. Ya luruh, kalau bahasanya luruh, dilampaui, atau kalau dalam bahasa tasawuf itu beningnya hati. Iya. Jadi bening itu egonya ada tapi bening, nggak keruh. Itu ketika dimasuki di dunia hakikatnya, ternyata luar biasa. Tapi dulu waktu di ilmu ya pokoknya kalau masih di ilmu, masih ditulis, masih dibahas, pasti debat, Mas. Nah, dan perdebatannya kadang-kadang masuk ke level-level eksistensial, maksudnya level-level yang kadang-kadang ini sesat, ini nggak sesat, ini gitu. Dan itu saya maklum sih. Jadi Mas Jawir bahas itu di level ilmu, siap-siap Mas Jawir akan mendapatkan banyak kontroversi. Ya, pesan saya biar nggak kontroversi, masuk ke dalamnya dipraktekkan. Nanti jadi nggak kontroversi itu, Mas. Ya ada lagi, Mas? Itu dulu aja, Pak. Oh ya, itu cukup ya. Saya kira demikian. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan di bawah komentarnya video ini aja biar kita mudah nyarinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.